Al-Fatihah. Melanjutkan bab ini berarti halaman halaman 9 10 berarti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maitatu kullaha najisatun. Halaman 10 berarti tentang bibit. Wal maitatu utawi utawi bangkai atau batang. Wal maitatu utawi bangkai kullaha yuskabehane maitah iku najisatun najis ila samaku kecuali ikan iwak berarti. Wal jarodulan belalang. Wal adamiyulan mayit manusia. Niki kita nerangna bab masalah najis. Ini wis diterangna bahwa najis golongannya ada kalanya golongan ainiyah dan ada golongan yang hukmiyah. Ainiyah jelas terlihat, hukmiyah tidak terlihat tapi bekas daripada najis. Ainiyah itu ciri-cirinya ada sifatnya 1 bentuk, 2 warna, 3 rasa ataupun bau. Hukmiyah tidak ada sifat-sifatnya tapi memang bekasnya daripada najis belum pernah dicuci, maka menjadi hukmiyah. Semuanya sama-sama najis. Ketika ainiyah harus dibersihkan dengan air sampai benar-benar sifatnya hilang semua, kecuali yang dimaafkan, kecuali ini ketika menghilangkan najis ainiyah yang tidak bisa hilang karena sulitnya membersihkan, seperti darah menempel pada baju, warnanya masih, itu tidak apa-apa. Hukmiyah cukup disiram air dan air sisa tidak tergolong najis. Terus ada pembagian bahwa air terbagi 3 macam. Najis 3 macam, yaitu najis pertama mukhafafah paling ringan, terus mughalladzah. Terus bahas yang mriki kullu maitatun mriki jawabane utawa sing lanjutane wal maitatu kullaha najisatun ila samaku, semua bangkai dari hewan kecuali daripada kalbul wal khinzir, itu semuanya kehukuman bangkai, yaitu najis, tapi najisnya golongan daripada mutawasito. Najis mughalladzah hanya ada 2, yaitu najisnya hewan anjing dan hewan babi dan peranakan daripada itu. Terus yang paling ringan mukhafafah contohnya juga hanya 1, yaitu najisnya bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun, belum makan selain ASI daripada ibu. Kencingnya itu menjadi najis yang paling ringan. Mughalladzah berat, mukhafafah ringan, terus ada yang tengah-tengah yaitu mutawasito. Semua bangkai hukumnya itu najis kecuali bangkainya ikan laut. Semua yang ada di laut itu hukumnya ketika bangkai tidak najis. Wal jarudu lan walang belalang juga tidak najis. Wal adamiyu lan mayit wa yusalu lan dibasuh apa al inahu wadah min wuluhil kalbi saking dilatane kalbun dog wal khinziri lan pig niku wau. Ketika ada tempat ataupun napa mawon ketika dijilat oleh 2 hewan itu, maka ketika membersihkan caranya harus dibasuh sab'a marotin, 7 ambalan, 7 kali basuhan. Ikhdahuna salah sijine sab'a maroh biturobi dicampuri kelawan lebu. Itu memang harus, walaupun dibasuh sepisan wis laka bekase,
tapi niku tetep hukmiyahnya misalkan dijilat terus ilernya wis ilang, tapi kan hukmiyahnya masih ada. Hukmiyahnya juga sama, hukumnya mukhalatoh ya berarti mukhalatoh harus disucikan dengan 7 kali basuhan, salah satu menggunakan debu. Contohnya sing ora debu ya liyane, sementing sing pahit-pahit. Misal anak kalinya budak tapi budak alami kayak bab sing pertama kan sudah diterangkan macam-macam air yang suci mensucikan, salah satunya adalah air sungai. Air sungai itu kan kadang wonten sing jernih, kadang wonten sing budak coklat, tapi itu memang alamiah. Coklatnya karena tercampur dengan debu-debu ataupun tanah, tapi alamiah. Itu pun boleh untuk sesuci. Dan ketika untuk menggunakan sesuci najis mukhalatoh, misalkan piring dijilat oleh 2 hewan itu, langsung dicelupkan saja, digoyang-goyang 7 kali, itu sudah termasuk tercampur dengan debu. Niku tidak apa-apa, cukup. Tapi airnya bening, niku ya harus diambil, salah satu intinya dicelup ataupun dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Wa yusalu lan dibasuh min sa'iri najasati saking sekeine pira-pira najis marotin kelawan saambalan. Terus niki nerangna basuh najis yang mutawasitoh, nggak mukhafafah kan cukup dihilangkan bentuknya dulu, terus cukup dipercikan air, itu sudah suci. Kalau mukhalatoh harus 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Yang ketiga ada najis mutawasitoh. Mutawasitoh itu berarti yang tengah-tengah. Contohnya selain daripada najis mukhafafah dan mukhalatoh, itu semua golongan mutawasitoh. Contohnya mukhalatoh ya hanya 2 itu, dan peranakannya. Mukhafafah contohnya hanya kencingnya bayi laki-laki umur sebelum 2 tahun dan belum makan selain ASI. Selain daripada contoh 2, itu namanya najis mutawasitoh, tengah-tengah. Cara pensuciannya cukup dibasuh saja sekali, tapi dengan catatan harus hilang dulu sifat-sifatnya, bentuk, warna, bau, bahkan rasa. Itu sifat-sifatnya harus hilang, kecuali yang dimaafkan. Ketika tidak bisa hilang selain daripada bentuk, itu dimaafkan. Intinya bentuknya sudah hilang tapi masih ada bekas, sulit dibersihkan, maka itu tidak apa-apa. Marotin takti alihi wasalah satu afdolun, wasalah satu tawi ngaping telu itu afdolun lebih utama. Tapi untuk najis-najis yang mutawasitoh 3 kali itu lebih baik, berarti mendapat pahala kesunahan. Makanya wudhu pun ping telu liape, sama membersihkan kotoran najis mutawasitoh juga 1 cukup, 3 kali lebih baik. Pun niku untuk masalah najis selesai. Berarti masalah najis niku ini pun macam-macam najis dan hukum-hukumnya, termasuk golongan hukmiyah apa ainiyah, itu sudah. Saniki membahas wa idza takhallatil khamri, wa idza takhallalat lan nalikane berubah halal opal khamratu khomer binafsiha kelawan awak dheweke khomer. Khomer itu berarti minuman keras. Maksudnya khomer itu minuman keras dudu sing wis botolan kayak niku, tapi memang khomer niku berarti kayak saripati ning buah yang memabukkan. Tuak, khomer itu tuak bisa menjadi suci. Jadi asal hukumnya tuak yang memabukkan, itu hukumnya najis juga haram. Tapi idza tahallalat bisa menjadi suci kalau berubah dengan sendirinya. Binafsiha kelawan awak dheweke tuak tahurat mangka suci. Wa in tahallalat lan lamun berubah tawa dadi nggih berubah pitorhin kelawan dicemplungaken tawa pitorhi syai'in kelawan dicemplungaken suwiji-wiji fiha ing dalem khamar niku wau lam tadhur maka ora suci. Tapi ketika berubahnya tuak itu dengan dicampuri obat, bahan, ataupun dengan diaduk-aduk, maka tidak bisa menjadi suci. Soalnya tuak itu utawa sing biasanya itu tuak apa? Sengaja cukai.
ketika cuka. Jadi cuka itu prosesnya sebelum menjadi cuka itu memabukkan dulu. Pertama misalkan buah anggur, apel atau buah apapun didiamkan, difermentasi, terus menjadilah khamar. Nah itu memabukkan. Ketika prosesnya menjadi khamar itu maka hukumnya haram, dijual beli juga haram, konsumsi juga haram, hukum airnya najis. Tapi ketika didiamkan terus menerus, entah itu prosesnya berapa lama, karena orang tahu nggawe, sing jelas prosesnya itu pasti cuka yang halal itu, cuka-cuka, jadi cuka buah, kan akeh yang ngatur cuka buah. Itu prosesnya ya sebelum menjadi cuka pasti menjadi khamar dulu, memabukkan, didiamkan dengan syarat kalau memang mau membuat cuka itu tidak boleh dicampuri dengan bahan apapun dan tidak boleh sambil diaduk-aduk, tapi hanya didiamkan entah lamanya berapa sampai sifat yang memabukkannya hilang, maka itu menjadi suci. Jadi proses ini pertama nih halal, buah-buahan kan semua halal, tapi kaidah fikihnya apapun itu ketika menjadi memabukkan maka hukumnya haram. Kaidahnya seperti itu. Apapun itu jenisnya yang memabukkan maka hukumnya haram, entah itu ganja ataupun makanan yang memang sampai memabukkan, menghilangkan akal, hukumnya haram dan nanti juga menjadi hukum najis. Tapi ketika sifat mabuknya sudah hilang dengan catatan tidak tercampur, tidak sengaja dicampur ataupun tidak diaduk-aduk, maka hukumnya menjadi suci, terus menjadi halal. Menawi teng Safinah niku ada 3 macam sesuatu yang asalnya najis tapi bisa menjadi suci. Jadi perlu dipahami, najis karo mutan najis beda. Najis itu berarti memang barangnya najis, aslinya nggak bisa disucikan kecuali 3 nanti. Yang lain tidak bisa, contoh kencing ya tidak akan bisa menjadi suci walaupun dicampur dengan air apa, tetap kalau memang kencingnya ya tidak akan menjadi suci. Dikumbah ya ora bisa, kotoran ya ora bisa. Bangkai pun sama, ketika mau dicuci model seperti apa, misalkan ayam sayur tiren yang tidak melalui sembelihan itu bangkai, maka dicuci seperti apa tidak akan menjadi halal ataupun suci kecuali 3, yaitu pertama adalah khamar yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka, walaupun dengan sendirinya ini kok diproses. Misalkan memang sengaja memang gawe cuka, pasti melewati masa khamar dulu. Tapi ketika memang niatnya bukan untuk cuka, niatnya untuk membuat khamar, maka itu langsung haram. Yang bikin haram dan tidak akan bisa menjadi suci, karena memang awalnya itu memang niatnya gawe khamar. Tapi kalau memang awalnya niat membuat cuka, tidak masalah. Terus prosesnya jangan sampai tercampur apapun. Bahkan ketika ada misalkan barang sendok 1 toples diisi sari pati daripada buah, mau proses membuat cuka, proses didiamkan terus ditaruh sedotan ataupun kayu. Ketika nanti proses selesai, khamar memang hilang, si unsur memabukkannya hilang, tapi sucinya tidak hilang karena ada sesuatu benda yang mencampur kepada si air cuka tersebut, air khamar tersebut. Tapi kalau untuk pada tempatnya, misalkan 1 toples, tempatnya itu tidak apa-apa, semuanya menjadi suci, kecuali ada barang yang dimasukkan, contoh dimasukkan obat, dimasukkan perasa, dimasukkan pengawet, nanti itu menjadi najis karena bukan binafsiha. Yang di sini halal suci kalau memang khamar itu berubah dengan sendirinya tanpa melalui proses campuran apapun itu, walaupun hanya sekedar dicampuri dengan 1 batang kayu, 1 batang daun ataupun apalah, itu tidak boleh. Walaupun unsur memabukkannya hilang, tapi unsur najisnya masih ada. Statusnya
menjadi muta najis. Khomernya itu tidak najis aslinya, kalau sudah hilang unsur mabuknya sudah tidak najis, tapi karena ada benda yang dicelupkan. Jadi misal ini satu gelas ada khomer, ini kan najis, kita celupkan sendok diangkat kan otomatis sendok itu menjadi muta najis. Sedangkan airnya sedikit, kemasukan muta najis itu, maka satu wadah pun menjadi najis semua. Jadi untuk proses perubahan dari khomer ke cuka itu dengan syarat tidak boleh dicampuri apapun itu. Memang benar-benar berubah dengan sendirinya, difermentase. Terus yang kedua, kalau keterangan Safinah ini sing nomor lorone, yaitu kulit bangkai yang sudah disamak. Contoh misalkan ada sapi mati tidak melalui sembelihan, maka hukumnya kan bangkai, semua bangkai itu najis. Tapi ada satu bangkai bisa dialap manfaat, yaitu hanya kulit. Itu untuk kulit hewan apapun, entah itu hewan yang boleh dimakan ataupun hewan yang haram dimakan. Contoh nemu gajah, kulitnya pan dijuput, pan disamak. Walau jerapah, kulitnya pan disamak terus dijadikan karpet, baju, tidak apa-apa, asalkan proses samak. Proses samak itu tidak harus ada ritual khusus. Intinya samak itu menghilangkan lendir dan sisa-sisa daging, gaji, lendir hilang semua, bulu pun hilang. Jadi yang hanya diproses itu kulit, bulu itu tidak termasuk, tulang, gading tidak termasuk. Misalkan ada kulit harimau, ketika disamak kok bulunya masih ada, itu berarti belum suci. Kulitnya suci tapi bulunya itu najis. Jadi perlu diperhatikan, samak itu yang boleh, kulitnya, bulu itu tidak bisa disamak. Lah kalaupun dibersihkan buat hiasan itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau memang mau dipakai untuk baju, aksesoris, terus dibawa sholat, tidak sah kalau masih ada bulunya. Tapi kalau sekedar hanya kulit, boleh. Kulit ular, kulit itu kan tidak ada bulu, tapi sudah proses melalui samak, itu tidak apa-apa. Jaket kulit itu kan tidak ada bulunya, tinggal kulit. Tapi kalau jaket kulit masih ada bulu, maka itu kalau memang dari bangkai maka najis. Tapi kalau memang dari hewan sembelian tidak. Itu yang kedua, contoh daripada najis yang berubah statusnya menjadi suci. Bukan disucikan tapi memang berubah hukumnya menjadi suci. Yang ketiga adalah ulat yang keluar dari kotoran najis. Ulat itu maksudnya status ulatnya itu suci, tapi nggak dipangan ya aja. Karena ulat itu bukan dari kotoran tapi dari hinggapan lalat, nempel telur akhirnya menetas. Tapi itu bukan untuk dimakan, itu hanya sekedar hukum, yaitu hukumnya ulat tersebut suci. Maksudnya suci itu kalau setelah keluar kering, nah itu suci. Tapi itu hanya sekedar hukum, bukan untuk tujuan dimakan. Pun itu untuk masalah najis dan contoh macam-macam menghilangkan. Lalu pembahasan malih faslun utawi kana fasal suwiji wayah rujulan metu minal farji saking farji iku salah satu dimain anak telu biro-biro getih. Darah yang keluar dari farji perempuan, mungkin bahas perempuan lah, pembahas perempuan ya, karena walaupun status kita laki-laki, tapi kan suami harus mendidik kepada istrinya masalah haid, kakak kepada adik, guru kepada muridnya, walaupun beda urusan. Jadi kalau ini kan memang untuk perempuan, jadi khususnya perempuan wajib mempelajarinya. Untuk pembahasan terlanjutan ya ngomong ini sing ngawarane waktu khusus ini hanya sekedar nerang mawon sesingkat mungkin ketika masalah haid. Terus darah yang keluar daripada perempuan itu ada macam 3, semuanya najis.
yaitu pertama damul haidi, pertama ada darah haid, wan nifasi yang kedua ada darah nifas, wal istihadoti lan ada darah istihadoh. Fal haidu mangka utawi haid wa ya haid iku adamu getih al khariju kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ala sabili sihati dalam keadaan sehat min ghairi sababil wiladati keluar daripada selain sebab melahirkan. Darah haid itu darah yang keluar daripada perempuan, farji perempuan dalam posisi dia itu sehat, tidak ada penyakit, tidak apa keluhan apapun, memang sehat, tapi memang sudah fitrahnya perempuan ketika umur 9 tahun sempurna ataupun kurang beberapa hari saja pasti akan mengalami haid, walaupun tidak semua, pasti kebanyakan mayoritas pasti haid. Walau nuhu aswadun dan warnanya itu merah kehitam-hitaman pekat, yaitu darah kotoran, muhtadimun kang panas, ladaun kang lararaken, yang biasanya keluar darah hitam pekat yang panas, wong lanang itu ora tau nglakoni. Ladaun yang menyakitkan, jadi maksudnya menyakitkan itu kadang mules, kadang ana hawa sungkan, males, wadon ki lagi ana palang merah, biasanya emosinan, biasanya wis pokok pirang-pirang lah metune lan iku karena memang fitrahnya perempuan itu darah haid. Wan nifasulan ada darah nifas. Wa utawi nifas iku adam darah al khariju kang metu akibal wiladati ing dalem sakwise anu melahirkan, pas melahirkan. Nifas niku sawise melahirkan keluar darah itu namanya darah nifas. Wal istihadoti lan istihadoh, yang ketiga ada darah istihadoh. Istihadoh itu wa ya istihadoh iku adamu getih al khariju kang metu min ghairi ayamil haid, selain daripada masa haid, wan nifasi dan masa nifas, selain melahirkan, terus selain daripada masa haid, maka itu namanya istihadoh. Lah untuk darah tiga itu, kalau istihadoh itu wajib melakukan kewajiban seperti biasanya, bukan kategori janabah, tapi dengan catatan ketika orang perempuan istihadoh berarti selain haid dan nifas, maka ya harus sholat intinya, tapi sebelum melakukan sholat harus dibersihkan semua, terus memakai pembalut ataupun memakai apa saja yang supaya tidak menghalangi supaya menghalangi keluarnya itu. Terus nanti sholatnya hormat waktu kalau memang dia keluarnya deras. Tapi kalau keluar mampet tapi itu istihadoh, maka seperti sholat biasa, tapi tidak boleh wudunya itu untuk beberapa kali sholat, satu wudu satu sholat. Dikhawatirkan soalnya setelah wudu, setelah sholat pasti keluar lagi, otomatis kan membatalkan wudu. Intinya sebelum itu tetap bersuci, semuanya dibasuh dan melakukan kewajiban seperti biasa. Puasa ya puasa, sholat ya sholat, tapi harus bersih dulu sekali, bebersih untuk satu kali sholat, maksudnya itu. Seperti orang yang beseran, wong lanang biasanya beseran, dia tetap harus melakukan kewajiban. Terus wa aqallul haidi utawi luwih setitik haid, paling sedikitnya haid yaumun, yaitu sehari, walailatun dan satu malam, berarti 24 jam. Paling sedikit minimnya masa haid 24 jam. Berarti laka ceritane misalkan kok anak durung 24 jam berarti bukan haid, ataupun kurang dari 1 jam atau wis mampet bersih. Ya, intinya ya sekilas saja untuk mengetahui bersih sucinya ataupun tidak itu kan ya menurut saya bukan pembahasan ya anu. Intinya ketika kapas itu dibersihkan kepada mar'ah itu, perempuan itu tidak ada bercak sedikit pun. Biasanya ketika sudah merah pekat menjadi merah agak terang terus kuning bersih hilang, maka itu suci. Dan juga harus dicek, tidak boleh hanya sekedar sekilas kayonge, tapi harus dicek lebih ya wong wadon wong lanang ora sambayang, nah wong wadon tok juga harus dibojo ya kepenak takok kan bojone enoe harus dibojo ya kepenak takok kan. Jadi
akhirnya dadi ladang ilmu. Nulis bojo kan lanang ora ngerti wadone ora ngerti kepiye. Tapi nger wadone ngerti lanang ora ngerti dadi ilmu. Wadone ora ngerti lanang ngerti, keduanya menjadi ilmu. Gelem sama-sama takon, tapi meneng-menengan masa bodoh ya sing lanang besok dituntut ning akhirat. Karena ora gelem mulang karo bojone. Terus wa aksaruhu khamsata asar. Paling banyaknya masa haid yaitu 15. Apa nih yauman dinane? Paling banyak 15 dina. Kok ana wong wadon bojone haid posih 15 dina luwih niku berarti aslinya penapen karena lagi ora kepengin diambah ting ora kepengin dicap ing lanange. Jadi 15 dina lebih mamane diatungke wis 1 tanggal 1 bareng wis tanggal 18 sih kula kasih palang merah ya goroh langka lebih dari 15 hari lebih daripada 15 hari maka itu namanya istihadah. Kalau istihadah itu boleh melakukan apa saja dan kewajiban seperti biasanya tapi harus dibersihkan dulu sebelum melakukan ibadah ataupun apapun itu. Berbojone kepengin ya harus dibersih dhisik. Tapi secara yang sakit aja, tapi kalaupun ia tidak berdosa, karena itu namanya istihadah. Lebih dari 15 hari namanya istihadah. Wa ghalibu utawi umume kaprahe wong haid iku situn 6 ausabun utawa 7. Pada umumnya perempuan itu haid dalam waktu 6 sampai 7 hari. Itu pada umumnya, tapi ana sing 3, ana sing 2, ana sing 1. Yaitu beda-beda orang tapi kebanyakan 6 sampai 7. Wa aqulu nifasi utawi luwih setitik-setitik nifas iku lahdotun segelat. Nifas itu pasca setelah melahirkan paling sedikit ya ketika itu sudah selesai. Ora sampeyan jam-jaman ketika wis baru melahirkan, pas bareng karo melahirkan namanya wiladah. Tapi kalaupun pas setelah melahirkan masih keluar darah itu namanya nifas. Sebentar saja nifas itu paling minim lahdotun. Wa aksaruhu tawil wi akeh-akeh nifas iku situna swita kapan yauman dinane paling akeh swita dina makane ngertas melahirkan sing lanange puasa 40 dina, swita dina. Nah, ya karena memang pasca untuk proses pemulihan. Allah niku eman coba ora dimain masa pemulihan lasi mau dibantai itu bojone. Aksaru situna yauman wa ghalibuhu utawi luwih akeh-akeh nifas iku arba'una 40 apane luwih standare umume iku arba'una 40 apane yauman dinane paling umume ya 40 dina tok. Terus wa qalu tuhri utawi luwih setitik-setitik suci bainal haidataini antarane haid loro. Wong suci kuwi bar haid terus pan haid maning niku khamsa ta'asara 15 apane yauman dinane. Dadi lak ceritane wong haid niku wis suci ujug-ujug haid kecuali memang sing saya kini akhirnya karena efek samping daripada KB akhirnya haid niku tidak teratur. Akhirnya ndadekna bingung. Ya kudu ditakok masing wadon ya kudu takon karo bojone ora ngerti ya kudu diulang. Wala hadda lan ora ana pelanggaran, tidak ada batas li aksarihi untuk kebanyakan paling banyaknya masa suci. Kalau untuk masa suci niku langka batas ya ana wong sing ora haid babar blas ya ana sing setahun sepisan, ana sing 8 bulan sepisan, ana 2 bulan sepisan beda-beda, tapi jarang. Tapi untuk batas suci tidak ada. Maksimal pirang dina tapi ngerbatas haid maksimal 15 hari. Wa aqulu zamani tahid wa aqulu zamani utawi luwih setitik-titik mangsa waktu tahidu haid fihi ing dalem zaman sapa maratu wong wadon ikutis usinina umur 9 tahun. Wong wadon iku ngurus umur 9 tahun niku wis mendekati mesti pan haid walaupun kurang 9 tahun secuil, kurang seminggu niku ya wis pada haid. Makane baleke wong wadon niku sempurnane umur 9 tahun tapi nger wong lanang maksimale dindeni sampai 15 tahun tapi nger durung 15 tahun kok wis tau mimpi basah maka wis haid. Bocah tau umur 8 tahun karena bocah siki hapenan akhirnya mimpi basah cepet ya niku haid. Utawa wong sing ora tau cekel HP ora tau weruh pirang-pirang wis umur 15 tahun durung tau
mimpi basah, balik apa durung? Balik, karena sudah melebihi 15 tahun. Balik itu ketika semua menjadi taklif. Taklif itu menjadi tercatatnya, terbebannya semua hukum. Sing asale salat ora salat ya bocah cilik urung oleh dosa. Jadi tambahan daripada keterangan Arba'in Nawawi bahwa kolam catatan amal itu diangkat. Allah itu mengangkat utawa orang nyatet kalau hamba-hamba Allah Ta'ala siji wong turu niku ora dicatet apa-apa kecuali panturune niat ibadah ben engko ngaji ora ngantuk ben engko salat subuh maka tidurnya menjadi ibadah kayak mau sing salat Jumat ya diterangna niatnya apik mau bakal dadi apik tapi dengan catatan niat bagus itu kalau perbuatannya bagus. Kalau perbuatannya sudah dilarang mau niat baik seperti apa tidak bisa. Nyolong supaya untuk membagi fakir miskin, korupsi supaya nganggo bagi sedekah masjid ya ora bisa. Itu tidak diterima amal ibadahnya karena jadi layak berullah illa tahirun wau. Orang nerima karo sesuatu sing ora suci. Pun wau berarti pena itu diangkat jadi wong niku ora keetung ganjaran ya ora keetung dosa niki siji wong turu kecuali tadi diniati baik maka menjadi baik karena itu tidur itu mubah. Sing kedua orang gila itu selangka tanggungan orang dosa ya orang pahala bisa berhenti. Orang yang hilang akal. Sing ketiga anak kecil yang belum balik ataupun tamyiz. Bocah cilik-cilik niku ora apa-apa. Ketika nglakoni apik diatung ganjaran, ketika nglakoni salah ora diatung dosa, tapi sing harus tanggung jawab wong tuane. Contoh bocah cilik iki 3 tahun, 4 tahun wis nyolong. Bocah ora dosa karena memang durung balik ataupun durung tamyiz, merusak Quran wis urung ngerti, tapi ketika ada yang harus diganti rugi, maka orang tua harus mengganti rugi. Misalkan njupuk jajan di warung, ya wong tuane kudu bayar, sing ora bayar sing dosa sapa wong tuane. Bocah cilik kita mboten. Pun saniki wau bahwa umur daripada perempuan haid itu ketika sempurna umur 9 tahun. Wa qalul hamli dan paling sedikitnya hamil iku sitatun 6 iku sitatu asyurin 6 bulan. Maksudnya kandungan itu ya 6 bulan ke 2 7 0 jadi kayak gue. Intinya 6 bulan itu sempurna karena umur 4 bulan kandungan itu sudah ditiup ruh seperti hadis Nabi ketika janin masuk 4 bulan itu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada jabang bayi beserta catatan amalnya nanti itu diambilkan daripada Lauh Mahfuz. Tapi untuk takdir Allah Ta'ala yang menentukan semuanya, bisa berubah kalau Allah Ta'ala menghendaki. Walaupun catatannya Allah berwenang menghapus, tapi hanya Allah, liyane orang bisa. Pun wa aksaruhu arbaun utawi akeh-akehe arbaun hamil iku arbaun sinina 4 tahun wa hulibuhu tis'atu asyhurin. Akeh-akeh ana wong meteng setahun 2 tahun tapi zaman semangat zaman sikite rata-rata 9 bulan 8 tapi ana sing sampai itu wonten makane teng mriki teng kitab keterangane paling suwe niku 4 tahun petang sampai 4 tahun tapi ini fenomena yang jarang tapi wonten makanya ditulis teng kitab maka ada wa ghalibu utawi umume kaprae niku sitatu asyurin 6 piro-piro bulan 9 piro-piro bulan umumnya 9 bulan ya ana sing 8 7 kadang kok prematur kok kadang apa sempurnanya utawa umumnya 9 bulan. Oh niku titik niku wau pembahasan darah haid dan beserta sedikit perincian daripada haid, nifas dan istihadah. Saniki pun memasuki bab larangan daripada orang yang mempunyai hadas besar. Larangan. Wa yahrumu lan haram
Jadi orang itu ketika ada hadas kecil ataupun besar itu ada larangan yang tidak boleh dilanggar. Ketika dilanggar maka menjadi dosa atau haram. Wa yahrumu haram bil haidi kelawan wong kang haid. Wan nifas lan wong kang nifas apa sama niatu asya'a bolu piro-piro sewiji-wiji. Pantangan larangan daripada orang yang haid berarti menjadi janabah haid. Itu ada 8 dalam kitab Fathul Qorib Takrib. Kadang ada jumlah lebih dari ini ya, karena memang keterangannya digabung, diperincinya daerah-daerah, itu cuma hanya beda dalam masalah pembagiannya saja, tapi intinya kembar. As-sholatu rupane siji sholat, wong haid ora oleh sholat. Ketika sholat siji, sholatnya ora diterima, nomor lorone dosa. Bukan hanya tidak diterima sholat, terus ya dosa. Wong haid niku oleh bonus, wong wadon niku oleh bonus ana libur sembayange. Tapi nggak wong janabah terangkat. Niki janabah besar, yaitu orang yang hadas besar untuk orang yang haid ataupun nifas. Satu, dilarang sholat. Wasomu puasa, entah puasa sunnah ataupun puasa wajib, haram hukumnya. Kalau lagi puasa bocor ya sekali buka puasa. Wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Wong haid ora oleh maca Al-Qur'an. Wa masul mushafi ora oleh ngemek Al-Qur'an, ngemek tok lho, ora oleh. Wa hamluhu lan gawa Al-Qur'an, wa dukhulul masjid lan mancing masjid. Dan iki dirincerin. Sing nomor 3 dilarang bagi orang haid membaca Al-Qur'an. Maca, lha umpamane orang maca tapi wonge hafal ngomongna sama ketika orang hafal Quran, misalkan dheweke ngomong ujug-ujug maca Al-Fatihah tapi diniati maca nyumpan maca Al-Fatihah alhamdulillah, ataupun bismillah tok tapi niati maca Quran, dosa. Lah sing umpamane wong wadon pada melu jamiahan, istighosahan, apa boleh kalau itu, asalkan catatannya dia tidak niat membaca Al-Qur'an, walaupun yang dibaca Al-Qur'an zikir, tapi niatnya niku di zikir shalawatan ora apa-apa. Jadi misalkan melu tahlil mboten napa-napa, asalkan jangan niat membaca Al-Qur'an. Walaupun sing diwaca niku Al-Qur'an tapi niatnya zikir mawon. Wong zikir niku kaya la ilaha illallah juga ning Qur'an ana. Bismillah ning Qur'an ya ana. Allah ketok kan ning Qur'an juga ana. Jadi kalau nanti dihukumi haram, wong ngomong Allah tok langsung dosa. Makanya boleh bagi perempuan yang haid untuk ikut zikir. Kuncinya niku sementing niatnya niku zikir. Men mesti wasan monggo. Sementing aja mek Qur'ane, aja mek buku Yasine sing Yasin lakat terjemahe. Gerana terjemahe melune ora apa-apa. Wa masul musafi lan ora oleh ngemek lampinge, ngemek nopone ya pembatasnya sing nempel ke Quran memang daripada satu mushaf, maka tidak boleh dicimpal oleh. Misalkan nyebut serbet niku harame karena meremehkan wis ngerti Quran ku dicimpal. Biasanya wong wadon ki nyebut kudung utawa sorban. Nah niku oleh tetap dosa karena Quran lho dudu nyimpal panci, kaya nyimpal panci kaya nopo. Jadi boten bareng wis ngemek ya ora, kecuali keadaan darurat mlaku Quran gletak. Jadi cukup niku karena posisi darurat mengalahkan segalanya. Wa masul mushafi nomor 4 wong haid ora oleh ngemek mushaf, tapi wa hamluhu lan gawa Quran ngemek ora oleh apa maning gawa sing nomor 5 niku gawa. Lah umpamane ngemek utawa gawa sing terjemah atau tafsir yang banyak daripada Indonesianya tidak apa-apa. Kembali lagi niatnya itu memakai tafsir Qur'ane full lakat terjemahnya mboten asal, tapi nggak terjemah lebih banyak. Apa mana Quran saiki kan ana terjemah teman utawa Yasin Fadilah anak Yasin itu secuil tapi liyane. Tapi nggak sekertas pun, satu kertas pun ada tulisan Al-Qur'an dan dia memegang dengan niat mushaf, maka ya juga haram orang segeluntungan tapi anak tafsire anak Indonesia ne anak bahasa Inggrisnya mungkin anak bahasa Andine maning kalau apa. Lalu terus untuk HP bagaimana? HP ini ada 2 khilafiyah.
satu yang membolehkan karena dianggap bukan mushaf, karena itu pancaran. Seperti contoh jenengan nyekel Quran tak mek tak dalah ning ngarepe kaca cermin, terus ana wong hek mek kacane batal apa kan tidak, karena itu hanya suatu pancaran cahaya, tapi itu untuk satu ulama. Satunya lagi tetap kalau HP-nya tidak dibuka aplikasi Qurannya ya tidak masalah, tapi kalau klik buka Al-Quran, mushaf, klik otomatis kan keluar tulisannya, maka itu harus wudu. Jenengan kali milih panmelu ndi? Kalau kula pribadi mboten wantun, jadi suka hati-hati. Barian ya panapa buka-buka Al-Quran ya panapa maca perone wong het wong junub. Ya panapa sok-sokan giliran lagi ora junub, ora gelem buka Quran. Jadi enggak kula milih sing hati-hati. Tetap ya salah orang, tapi ketika ada orang yang membolehkan ya mau sementing aja cari dewek. Guru melune sing boten. Jadi ya ketika orang dibuka tak mau dolan HP, tapi ketika mau membaca Al-Quran, kula buka ya wudu, karena seperti halnya membuka mushaf itu perbedaan pendapat. Jadi sementing sing gopilan kuwi sing bukanya enggak lagi ketok ributna masalah niku, ributane karena dheweke wong lagi suci ora gelem buka, giliran lagi head buka ini panapa maca peroleh apa maning niku kan lucu. Pun jadi jam mriku nomor 4 bahwa siji head dilarang salat, puasa, membaca Al-Qur'an, terus memegang mushaf Al-Qur'an dan membawa pikiran. Salat, puasa, baca, memegang, membawa, wa hamluhu gawa Quran. Lah gawa Quran niku ya anak pirang-pirang. Kadang bocah cilik kayak sekolah niku mboten napa-napa, ngerti bocah cilik ta mboten napa-napa, dibebaskan. Tapi memang sekiranya bocah cilik iku nggawane dikewet-kewet wong tuane kudu ngemut. Nah, tapi kalau bocah cilik ora wudu niku mboten napa-napa karena bocah belum tamyiz, belum balik. Tapi nggak wis balik niku ya kudu sesuai tuntunan. Lah terus umpamane nggawa barang dalam tas, ya niatnya nggak apa barang, jadi teng keterangan kitab ini kita jerone orang apa ketika di Qur'ane nentas gawane gawa buku dicampur karo duit, gawa perangkas, padahal anak Qur'ane ataupun tulisan papan tulis, yang mana kalau orang apa, tapi dengan catatan jangan niat niku, walaupun jelas-jelas membawa. Contohnya kayak siapa si A lagi ngemek Quran, terus tak bopong, kulone keadaan posisi orang wudu atau wakil tak potong, wonge sing nyekel Quran teh ya wonge, terus wonge tak potong, pada baiknya kayak itu orang apa. Jadi orang niat nyekel Quran ya tapi nyekel wonge. Jadi ketika memang panggawa Quran, tapi dalam posisi ning tas tapi kalau dijuput itu ya beda, juput itu sorong deh. Kecuali darurat malih kaya niku. Misalnya darurat tahu bisa dibantah, wong darurat tahu mesti apapun boleh. Tapi kudu ngerti darurat, orang amak-amak darurat, karena sembrono. Secuil darurat, padahal tak karena sembrono ya darurat harus dilihat. Waduhulul masjid, terus orang lih wong wadon kowe khet manjing masjid. Orang lih manjing masjid. Tambahi, temriki kan manjing masjid. Tambahi niku liwat orang lih ketika dikhawatirkan menetes. Tapi saiki kan wis ana pembalut, pimen liwat topan selfie tetap tidak boleh. Yang dikatakan boleh lewat itu hanya satu kali jalan, itu namanya lewat. Contoh pan balik mari rumah anaknya lewat masjid tok, ya masjid belum satu kali lewat, tapi dengan catatan orang itu sudah memakai pembalut lewat tok, tapi nggak harus lewat balik mandi kan, ini kudu lewat tapi mondar mandir. Langgar mondar mandir dihitungnya adalah berdiam. Contoh sih lagi rame itu wong tamasya, wong wisata religi, foto-foto ning masjid karena masjidnya apik. Jadi kudu ngapi wong sing wadon ket aja melu-melu. Tapi nggak ziarah, tidak apa-apa, nggak ziarah niku ora apa-apa. Cuman memang kurang sopan. Dia suka ning jabat, tapi kurang sopan itu memang karena adat saja. Karena memang termasuk ke takziman ya wis aja.
Tapi untuk syariatnya tidak apa-apa sebenarnya. Mari kuburan wong het itu insyaallah mboten napa-napa. Sing ora ini ku manjing masjid pan selfie tok walaupun mabur. Misalkan wongnya bisa mabur tapi maburin ning jero masjid, awang-awange masjid, jerone tapi nggih ya ora walaupun tidak menetap di tanah. Kalau sakti mungkin mabur seret. Engko ora oleh, kecuali mabure dhuwure masjid ya ora apa-apa, Pak pesawat ya ora apa-apa. Maksudnya mabur ning jero masjid, tahu digendong ding wong pada bae status tidak bolehnya itu masuk, bukan melewat, hanya saja nempel tanah itu mboten. Menang oleh lewat oleh. Lah teng mriki ditambahi dukhulul masjid. Wa tawaf lan tawaf. Wal wat'u lan wati. Wati niku berarti berhubungan suami istri oleh wong het kekarep niku mboten asal. Wal malah dosa besar wal istimta'u lan bersenang-senang bima kelawan barang baina surati antarane pusar warufati lan dengkul. Lagi het bojone kepengin ya seneng-seneng oleh. Tapi ora oleh seneng-seneng di antara pusar dan lutut. Sipi medis karep wis pan model apa sementing aja dolanan dhuwur pusar karo dengkul niku aja dolanan intine niku. Untuk yang lain silahkan. Tambahan wau masjid musola itu berbeda, yang dilarang masuk masjid, tapi kalau untuk musola, majelis taklim niku tidak apa-apa makam. Kadang yang melarang itu karena memang adat daripada setempat niku wau. Ya wong loro likna, ya wong bajor, wong wadon loro manjing kan anak. Biasanya makam-makam ya niki ya dipatuhi saja. Ajalatan sembrono, kualat biasanya. Wa dukhulul masjid wa tawaf wal istimta'u bima baina surah war rubah. Itu untuk pantangan bagi orang haid ada 8. Wa yahrumu lan haram alal junub ing atase wong kang junub. Lah saiki wong sing junub niku luwih secuil gar wong haid akeh, gar teng Safinah niku 10. Lah teng mriki 8 tok. Ya karena digabung-gabung asline ora dipisah. Terus kanggone wong junub yaitu wong lanang wadon tas napa junub intine khamsatu asyara ana 5 pantangane. Pertama as-shalatu rupane siji ora oleh salat. Kelalene kaya apa? Lagi pas salate ta ora dosa. Wong anak lah kelalen misalnya saking sregepe jebule tas karo bojone saking sregepe salat bae. Mesti burung adus salat. Alah iya ya kudu bagian adus baleni salat. Walaupun kemutane pirang dina maning ya tetep berarti dibaleni kabeh diganti. Niku wis kok idae. Ajalatan kelalen bar wis mboten. Dia hanya terbebas dari dosa karena orang ngerti, tapi nggak ngerti junub dalam kelatan sembahyang siji salat ora diterima nomor loro dosa. Terus wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an ya ora oleh zikir, kowe niate zikir. Wa masul musafing ngemek mushaf pada bae oleh ketentuannya kayak mau. Wa hamluhu gawa ketentuannya sama. Orang junub juga tidak boleh memegang mushaf dan membawa. Wa tawafulan tawaf oleh. Wa lubsulan diam fil masjid ing dalem masjid. Wong lagi junub ki yang nemen ngrongokna pengajian sebulan ning jero masjid ya ora oleh dosa, tapi ngerliwat oleh asalkan aja mondar mandir karena pan melu adus mlebu masjid liwat tok bagianan ora apa-apa. Itu bagi orang haid ataupun junub sama. Bedane niku sing langka berarti kan wau sing langka niku napa senang bojo karo berhubungan bojo niku ora apa-apa. Tambahan niku tok berarti kan mau 8 gersing junub niku hanya 5, berarti ana 3 sijine apa? Qiraatul Quran, masul mushaf, wa hamluhu, tawaf, watis, timta, pembayaran surah, wa sijine apa? Puasa. Gersing haid ditambahi 3, dadi 8. Gersing janabah niku mung 5, sing ora puasa ora apa-apa. Contone pan sahur ora bojone dhisik selatan imsak durung adus ora apa-apa lanjut puasa. Misalkan turu-turu kayak bar subuh turu tangi-tangi mimpi basah, ya puasanya tetap lanjut karena janabah tidak membatalkan puasa.
puasa. Tapi kalau haid nifas membatalkan puasa, juga tidak berkewajiban. Tapi nggak puasa di sahur, nggak sholat niku mboten. Jadi junub niku aman. Misalkan pan niku wau wis imsak gunung janabah ya ora apa-apa, puasa mawon. Wa qiraatul Qur'an ora oleh maca Qur'an, ngomong Qur'an, gawa Qur'an tawaf walub sufil masjid. Wa yahrumu lan haram. Lan iki sing terakhir hadas kecil, wau hadas besar, entah itu haid ataupun junub, larangan ada 8 dan 5. Sekarang yahrumu alal muhdis. Haram bagi orang yang hadas kecil, berarti orang duwe wudu alal muhdisi ngatasi wong kang hadas kecil salah satu asya pelutok. Pertama sholat wis jelas, nomor loro tawaf, besok berdepan bisa haji, tawaf wudu keadaan suci. Wa masul mushafi lan gawa Quran waham ngemek Quran waham luhul lan gawa Quran, ngemek gawa oleh. Dan gua ketentuan yang mau akeh terjemahe ora apa-apa. Yasin sing Yasin fadilah niku kan akeh nemen saliyane ayat Qur'ane ora apa-apa. Dengan catatan orosan niat ngemek mushaf. Selembar kertasan kalau memang ngemek mushaf ya ora oleh. Pun niku untuk masalah larangan bagi orang yang haid ataupun janabah ataupun hadas kecil. Pun menulis Al-Fatihah. Iya kenal. Surah al-Ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kabeh sing niku dipecah wae. Selesai.